Muhammad Ruman Hakim akan menjelaskan ERD persisten. Ini ERD persisten kelompok kami. Yang pertama ada entitas kuat, yaitu entitas yang memiliki atribut kunci yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada entitas lain. Dari diagram ini beberapa entitas kuat yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama ada pelanggan, memiliki ID pelanggan sebagai primary key. Yang kedua ada admin, memiliki ID admin sebagai primary key. Ketiga ada kendaraan, memiliki ID kendaraan sebagai primary key. Keempat ada penyewaan, memiliki ID sewa sebagai primary key. Yang kelima ada pembayaran, memiliki ID pembayaran sebagai primary key. Dan yang terakhir ada pengembalian, memiliki ID pembayaran sebagai primary key. Nah, selanjutnya yang kedua ada entitas lemah, ya. Entitas lemah adalah entitas yang bergantung pada entitas lain dan tidak memiliki kunci utama sendiri tanpa merujuk ke entitas lain. Yaitu ada detail penyewaan bergantung pada penyewaan, yaitu ID sewa sebagai forage key. Selanjutnya ada denda bergantung pada pengembalian, yaitu ID pembayaran sebagai forage key. Yang terakhir ada informasi pelanggan bergantung pada penyewaan. Yang ketiga ada relasi. Relasi menggambarkan hubungan antara entitas, beberapa relasi dalam diagram ini. Relasi antara penyewaan dan kendaraan. Penyewaan. Setiap penyewaan melibatkan satu atau lebih dari one to many. Selanjutnya ada pelanggan dan penyewaan. Itu melakukan. Seorang pelanggan bisa melakukan banyak penyewaan, one to many. Ini ada relasi penyewaan dan pembayaran. Melakukan transaksi. Setiap penyewaan memiliki satu atau lebih pembayaran, one to many. Relasi antara penyewaan dan detail penyewaan. Informasi penyewaan. Setiap penyewaan bisa memiliki banyak detail penyewaan, one to many. Relasi antara admin dan pelanggan, yaitu dihubungi. Admin dapat dihubungi banyak pelanggan, one to many. Relasi antara pengembalian dana, cek kondisi. Ketika kendaraan dikembalikan, dicek apakah ada denda, one to many. Yang keempat ada atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya dapat dihitung dari atribut lain. Itu ada subtotal dalam detail penyewaan. Ini dapat dihitung dari harga sewa kali jumlah hari. Selanjutnya ada total harga dalam penyewaan. Total harga dalam penyewaan bisa dihitung subtotal dikurangi diskon. Selanjutnya ada total denda. Pada denda dapat dihitung dari jumlah cek keterlambatan ditambah cek kerusakan. Selanjutnya ada total dalam pengembalian. Bisa dihitung dari total harga setelah dikurangi jumlah diskon.
Yang terakhir, yang kelima, ada kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah hubungan antara entitas. Dalam diagram ini dapat lebih dari 2 tipe kardinalitas. Yang pertama ada one to many, yaitu satu pelanggan bisa melakukan banyak penyewaan, tetapi satu penyewaan hanya memiliki satu pelanggan. Satu penyewaan bisa memiliki banyak detail penyewaan, tetapi suatu detail penyewa hanya terkait dengan satu penyewa. Satu admin dapat dihubungi banyak pelanggan, tetapi satu pelanggan hanya dihubungi oleh satu admin. Yang kedua ada many to many. Satu penyewaan bisa melibatkan banyak kendaraan, dan satu kendaraan bisa digunakan dalam banyak penyewaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kardinalitas. Kardinalitas ada 3. Yang pertama adalah one to many, berupa pelanggan ke penyewaan. Kedua, penyewaan ke detail penyewaan. Yang ketiga, penyewaan ke pembayaran. Dan yang keempat adalah pengembalian ke denda. Yang kedua adalah one to one, berupa pembayaran ke pengembalian. Yang kedua, pengembalian ke denda. Dan yang terakhir adalah many to many, yang berupa penyewaan ke kendaraan melalui detail penyewaan. Baiklah, saya akan membahas mengenai MySQL Workbench, di mana di sini ada tabel admin yang menyimpan data admin yang akan mengelola sistem. Untuk primary key-nya ada ID admin, sisanya adalah atribut utama. Selanjutnya adalah tabel dihubungi, di mana dia akan menjadi jembatan antara tabel admin dan juga tabel pelanggan. Tabel ini mempunyai primary key ID admin dan juga ID pelanggan. Selanjutnya adalah tabel pelanggan, yang dimana dia akan menyimpan data pelanggan yang melakukan penyewaan kendaraan. Di sini ada primary key ID pelanggan, sisanya adalah atribut utama. Untuk selanjutnya adalah tabel penyewaan, yang dimana dia akan menyimpan informasi transaksi penyewaan kendaraan. Untuk primary key-nya ada ID sewa, foreign key-nya ada ID pelanggan yang akan menghubungkan ke tabel pelanggan. Untuk sisanya adalah atribut utama. Selanjutnya ada tabel detail penyewaan. Di sini dia menyimpan detail kendaraan yang disewa dalam setiap transaksi penyewaan. Untuk primary key-nya ada ID detail sewa, foreign key-nya ada ID sewa, dia menghubungkan ke tabel penyewaan. Untuk ID kendaraan itu dia menghubungkan ke kendaraan. Untuk sisanya adalah atribut utama. Selanjutnya kita masuk ke tabel kendaraan, yang dimana dia menyimpan data kendaraan yang tersedia untuk disewa. Untuk primary key-nya adalah ID kendaraan, sisanya adalah atribut utama. Selanjutnya adalah tabel pembayaran, yang dimana dia akan menyimpan informasi pembayaran untuk transaksi penyewaan. Untuk primary key-nya adalah ID pembayaran, foreign key-nya adalah ID sewa, menghubungkan ke tabel penyewaan. Untuk sisanya adalah atribut utama. Untuk selanjutnya adalah tabel pengembalian, yang dimana dia berfungsi sebagai menyimpan informasi pengembalian kendaraan setelah disewa. Untuk primary key-nya ada ID pembayaran, yang dimana menghubungkan ke tabel pembayaran. Foreign key-nya ada ID denda, dia akan menghubungkan ke denda. Untuk sisanya adalah atribut utama. Selanjutnya adalah tabel denda, yang dimana menyimpan informasi denda yang diberikan kepada pelanggan jika ada kendaraan atau kerusakan kendaraan dan juga keterlambatan kendaraan. Untuk primary key-nya ada ID denda, yang sisanya adalah atribut utama.